Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Malam hari ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu. Terima kasih Pak Haji sudah hadir di Sahabat Pemda. Jadi, terima kasih sudah hadir. Saya ingin bertanya, ringkas saja Pak Haji. 100 hari kerja Bupati Bogor ini, kira-kira Pak Haji melihatnya seperti apa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita masih dalam suasana Lebaran, saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin kepada seluruh jajaran komponen eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Ya. Kaitan dengan masalah perjalanan sehari-harinya Bupati, ada beberapa hal yang memang kembali kepada sumber dasarnya negara, yaitu kaitan dengan masalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, karena ini bagian dari ejawantanya semua kepala daerah yang ada di Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor. Kita tinggal di Bogor. Saya menggarisbawahi kaitan dengan masalah yaitu kaitan dengan masalah Undang-Undang Dasar 45 yang belum terselesaikan sampai saat ini. Padahal ini adalah sudah termaktub jelas sebagai landasan dasar di Undang-Undang Dasar 45, di pasal 34 jelas di situ, di pasal 33 juga jelas. Jadi di pasal 29 juga dalam beragama sudah jelas. Tapi saya akan menggarisbawahi kaitan dengan masalah 3 komponen. Yaitu komponen pertama kaitan dengan masalah pendidikan, kedua masalah kesehatan, dan ketiga kaitan dengan masalah lapangan pekerjaan. Itu barangkali yang mau saya coba. Jadi saya garis bawahi ya, ada 3 komponen ya. Betul. Oke, yang pertama pendidikan. Apa yang Pak Haji lihat di sektor pendidikan selama Pak Bupati Rudi Susmanto ini menjawab bersama Ade Ruhandi? Ya, baik. Kaitan dengan dunia pendidikan, justru ini pendidikan menjadi satu persoalan klasik dari tahun ke tahun. Saya juga bingung hulunya bagaimana, lalu sampai ke hilirnya bagaimana. Tetap persoalan ini jadi persoalan klasik. Dari berbagai jenjang atau berbagai tingkatan. Bahkan sekarang ada tambahan mulai dari sekolah TK, bahkan PAUD ya, SD, SMP. Ini jadi persoalan dinamika yang memang tak pernah henti di masyarakat. Yang saya khawatirkan justru banyak masyarakat kita dalam kaitan sekolah, memang betul pemerintah sudah memprogramkan bahwa ada yang namanya sekolah diberikan dana bantuan gratis dan lewat ada dana BOS juga. Tapi pada kenyataannya ada beberapa sekolah yang memang masih juga memungut biaya. Nah, ini justru tanggung jawab pemerintah daerah bagaimana menyisir beberapa sekolah yang memang bisa menampung anak-anak yang di sekitar 5 sekolah, masih ada beberapa anak yang belum sekolah. Berarti itu masih terjadi ya? Masih terjadi. Bayangkan 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Di satu desa itu bisa berdiri 2-3 SD. Jarang yang satu SD, bahkan bisa 2-3 atau lebih. Justru kalau memang ini sebenarnya menampung daya anak-anak menyerap dunia pendidikan, bisa tertampung sebenarnya. Berarti di sektor pendidikan untuk Bogor Istimewa ini menuju Gemilang, gimana Pak Haji menilainya? Ya, justru kalau keistimewaannya justru harus berbeda. Istimewa kan berbeda dari yang kemarin. Ya katakanlah seperti yang namanya ada yang namanya khusus, ada istimewa. Nah, munculkan keistimewaannya bagaimana? Jadi parameter standar istimewa itu harus terlihat. Ada indeks-indeks capaian yang terlihat, yang muncul begitu. Nah, baru dikatakan istimewa. Kalau toh masih begini-begini aja belum istimewa, masih jauh istimewanya. Oke, siap. Gitu. Kita garis bawahi bahwa belum ada tanda-tanda perbaikan di sektor pendidikan. Atau masih sama atau masih stagnan? Artinya masih jauh dari optimal. Oke, siap. Masih jauh dari optimal. Satu. Kemudian kita akan berbicara yang tadi Pak Haji sampaikan bahwa ada 3 sektor, yaitu sektor kesehatan yang kedua. Nah, Pak Haji melihatnya seperti apa itu? Nah, di sektor kesehatan ini kan tanggung jawab negara, daerah, ya termasuk di sini kepala daerah. Ya yang kita tahu ini kan rumah sakit yang sudah berjalan kan ada 4 rumah sakit. Rumah sakit Cilengsi, rumah sakit Ciawi, lalu rumah sakit Luliang, dan rumah sakit Cibinong sebagai pusat sentralnya di sini. Nah sekarang ada tambahan yaitu rumah sakit Parung. Yang notabene rumah sakit Parung ini kan sudah menjadi wacana semenjak tahun 2008 Rahmat Yassin menjadi bupati, paskanya Agus Utara pada waktu ini sudah gagasan pada waktu itu.
Lalu pada waktu itu memang ada yang namanya setmen di 2009 itu di perubahan bahwa Parung itu akan dibangun rumah Berarti yang sakit. Parung ini yang berubah jadi klinik sekarang nih. Itu sebetulnya rumah sakit ya? Rumah sakit. Sebenarnya rumah sakit karena itu wacana dari awalnya memang itu rumah sakit. Apalagi kelihatan apa kali tunggu Pak Haji, saya potong nih. Kalau itu rumah sakit, sekarang jadi klinik seharusnya ada dong di sini. Sekarang kalau oknum yang harusnya jadi apa? Kalau saya sebut secara hukum ya harusnya diproses. Jadi begini. Rumah sakit itu dibentuk itu kan untuk melayani tingkat kesehatannya masyarakat. Ya Cibinong dan sekitarnya sudah ada. Lalu Cilengsi di wilayah sekitar Cilengsi, lalu Jonggol Cariu, Sukamamur sudah terlayani ke wilayah sana. Nah, wilayah Ciawi berarti sekitar Cisarua, mulai Ciawi puncak sampai Cisarua ke sana, Cigomong Cijeruk terlayani dengan rumah sakit Ciawi. Lalu Lewiliang mulai dari Dramaga ke sana tertampung di situ terlayani. Nah, tinggal kan wilayah di sini, wilayah Kemang, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur ke sana kan belum ada rumah sakit. Nah, supaya terserap, tertampung. Nah, coba kebutuhan kita kesehatan. dulu nih. Saya potong nih. Ini kan ada rencana penambahan bangunan di rumah sakit Cilengsi yang nilainya kurang lebih 34 apa 36 miliar. 35 miliar. Nah, itu kira-kira Pak Haji menilainya kenapa enggak ke sana saja? Ya, baik. Sebelum bicara Cilengsi, tadi juga yang masalah Parung, itu Parung juga fantastis kalau Tomang itu puskesmas dengan senilai 36 miliar itu sungguh luar biasa. Itu sudah cukup mewah. Setingkat puskesmas itu tidak ada yang bangunannya sampai 36 miliar berarti begitu. Something lah. Nah, something wrong kan di situ. Nah, kalau toh memang Cilengsi itu bukannya membangun tapi itu perluasan bangunan dengan senilai yaitu 35 miliar itu perluasan. Nah, seyogianya Lewiliang ini tunggu Pak Haji. Saya potong lagi nih. Kalau persoalannya seperti ini. Ini terlihat kayaknya pembangunan infrastruktur yang paling banyak nih. Ya, infrastruktur memang di sini kaitan dengan masalah kebutuhan pelayanan memang kita ini harus memang benar-benar terlayani masyarakat. Karena fungsinya pemerintah adalah melayani, termasuk melayani pendidikan, melayani kesehatan. Jangan sampai ada satu orang pun yang memang tidak terjamah, tidak tercapai kaitan dengan masalah bagaimana kaitan dengan kesehatan tidak terlayani. Ini masalah. Jangan sampai bikin malu presiden. Enggak nih, Pak Haji, saya garis bawahi lagi Pak Haji, bahwa kalau memang Parung dulunya rumah sakit yang ingin dibangun, kemudian berubah jadi klinik, kenapa tidak ada oknum ya yang diproses secara hukum Pak Haji? Nah, ini kan sebenarnya kita kan sudah sama tahu. Ini ada yang namanya eksekutif itu kan diawasi oleh legislatif. Ini legislatifnya juga beriring kemana-mana, ini sama ikut-ikutan eksekutif. Padahal dia punya fungsi kan 3. Fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan terlebih-lebih fungsi pengawasan. Ini fungsi pengawasannya gimana? Kalau beriringan begitu kan seperti iringan-iringan pengantin yang sama bercumbu rayu gitu. Iya. Ini wajar apa tidak wajar gitu Pak Haji? Ya kalau masalah wajar dan tidak wajar ini justru ya kembali kepada SOP-nya, kepada hak dan tanggung jawab. Artinya masyarakat lah yang menilai ini ya, apakah ini wajar atau tidak. Ya, kalau bisa tetaplah pada tupoksinya masing-masing ya. Karena ketika eksekutif misalkan membuat satu kebijakan yang tidak pro rakyat, yang perlu menegur kan legislatif. Tapi kalau selalu beriringan bisa-bisa nanti ini entah siapa yang mau menegur gitu kira-kira ya. Dan anehnya lagi di Kabupaten Bogor ini kaitan dengan masalah dulu ada persoalan kaitan dengan kasus bupati sebelumnya. Justru yang menangani bukannya aparat penegak hukum kabupaten sendiri. Saya nyaris ini penegak hukum di Kabupaten Bogor, adanya kejaksaan, adanya kepolisian. Ini seperti cumbu rayu juga ini dengan eksekutif. Bercumbu rayu. Ini sih gimana? Iya, justru ini jadi persoalan. Nggak pernah yang namanya kejaksaan mengeksekusi kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut hukum. Saya tidak mau membahas itu lebih jauh Pak Haji, karena kita akan membahas 100 hari kerja. Betul. Kalaupun terjadi perkawinan silang, ya itu lain persoalan ya. Tapi saya coba fokus kepada 100 hari kerja. Baik. Kemudian di sektor kesehatan dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa fantastis, oke lah, jangan sampai terjadi masalah, gitu ya. Itu harapan kita. Nah kemudian untuk peluang kerja bagi anak-anak muda nih gimana nih di Kabupaten Bogor
adakah misalkan program bupati kita nih untuk memberikan peluang kerja buat mereka? Nah, program kerja selanjutnya Bupati ini, ya tadi kembali, bahwa ini Undang-Undang Dasar 45 yang sudah terlahir, ini negara jangan melepaskan tanggung jawab. Pendidikan, kesehatan, penghidupan yang layak, artinya ketenagakerjaan ditanggung jawab oleh negara, tanggung jawab negara loh. Kalau ini tidak didasari oleh negara, negara ini berdosa besar. Jangan sampai menjadi hisaban nanti di akhirat. Tanggung jawabku kepada rakyat apa? Kenapa? 3 ini ada tanggung jawab ketika kita ini berdiri di sebuah negara. Baik, saya potong karena waktu kita nih cukup singkat. Baik. Nah sekarang nih, kira-kira untuk Bogor Istimewa menuju Gemilang, sudah ada belum tanda-tanda di 100 hari kerja Bupati ini? Ya tanda-tanda ada, cuman kan masih jauh optimal. Karena kenapa? Ada beberapa hal yang memang dilakukan oleh pejabat kita eksekutif masih dalam hal sifatnya seremoni-seremoni saja. Mohon kepada Pak Bupati, para jajaran eksekutif dan legislatif terutama, Anda adalah katanya mengaku wakil rakyat, tolong wakil rakyat jangan sampai wakil hanya untuk membeli suara rakyat. Jadi tidak tanggung jawab kepada rakyat. Harus benar-benar menukik apa yang menjadi suara rakyat, Anda tanggung jawab. Jangan beriringan, bercebur rayu dengan eksekutif atau dengan bupati. Itu aja barangkali. Jadi itu closing statementnya ya, bahwa jangan sampai terjadi perkawinan silang, bahasa saya itu ya. Bahkan sampai bikin memalukan, masturbasi itu. Memalukan kan gitu. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Haji. Untuk seluruh penonton sahabat Pemda, mudah-mudahan ini menjadi perhatian buat kita semua. Jangan sampai Bupati Bogor tersandung kasus hanya karena persoalan-persoalan yang kecil. Gitu ya. Kita sebagai masyarakat sedih. Sudah 2 kali pejabat kita ini tersandung kasus hukum. Nah ini sampai terjadi lagi, berarti ini masuk ke lubang yang sama, melebihi keledai. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.